Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua. Kelas 4 hadir semua? Hadir. Kelas 5 hadir semua? Hadir. Alhamdulillah kelas 4 dan kelas 5 hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pasti kalian bingung ya kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung. Ya, karena ibu kelas 4 tidak hadir hari ini, makanya anak kelas 4 dan kelas 5 digabung dan belajar hari ini sama ibu ya. Anak kelas 4, materi hari ini kita tentang materi gagasan pokok ya. Dan kelas 5, materi kita hari ini tentang alat gerak manusia. Baiklah, anak kelas 4, sebelumnya ibu anak kelas 5 mohon tertib dulu ya. Ibu menerangkan ke kelas 4 dulu, nanti setelah di kelas 4 baru ibu ke kelas 5 ya. Oke, mohon dikondisikan ya. Nah ya, anak kelas 4, materi kita hari ini menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacaan paragraf. Bacalah seluruh paragraf yang sudah ibu bagikan tadi, dan kita akan menemukan gagasan pokok dalam paragraf tersebut. Cari kata kunci, di mana perhatikan kata-kata kunci yang sering diulang atau menjadi fokus kita di dalam paragraf tersebut. Yang selanjutnya, tulis ulang ringkasan gagasan pokok dalam satu kalimat. Misalnya paragraf yang ada di kalian, silahkan kita baca. Kota Sungai Penuh memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Salah satunya adalah air terjun Teluk Berasap yang terkenal dengan keindahannya. Selain itu, ada juga Danau Kerinci yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Menurut Ananda, gagasan pokok dalam paragraf tersebut apa Ananda? Ya, gagasan pokoknya adalah Kota Sungai Penuh memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Ya, yang tahu gagasan pendukungnya siapa? Ayo, ya silakan Ananda. Ya, bagus. Gagasan pendukung Ananda benar. Yaitu air terjun Teluk Berasap dan Danau Kerinci adalah contoh tempat wisata yang menarik di Sungai Penuh. Perbedaan gagasan utama dan gagasan pendukung ada yang tahu tidak? Ya, gagasan pokok inti dari cerita yang ada di dalam paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung kalimat yang menjelaskan tentang gagasan pokok dan memberikan detail tambahan di dalam paragraf. Ada paham anak-anak? Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Memahami isi bacaan. Dengan memahami gagasan pokok, membaca dapat mudah menangkap inti dari sebuah bacaan, memudahkan belajar, meningkatkan keterampilan membaca. Selanjutnya, untuk anak kelas 4, kalau sudah paham, di sana tadi kan ada ibu buat di kertas yang ibu bagikan, ada ibu buat contoh paragraf kedua. Kalau sudah paham, silahkan anak kelas 4 tentukan di dalam paragraf tersebut mana gagasan utamanya dan mana gagasan pokoknya. Ada paham? Ya, kalau sudah paham silahkan dikerjakan ya. Mohon anak kelas 4 jangan ribut. Nah, sekarang ibu ke kelas 5. Kelas 5 materi kita tadi menyusun kerangka gambar alat gerak beserta fungsinya pada manusia. Alat gerak manusia dan hewan. Alat gerak pada manusia dan hewan terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama, alat gerak aktif yaitu otot. Otot dapat berkontribusi dan berrelaksasi menghasilkan gerak pada tubuh kita. Contohnya otot lengan yang mengangkat benda. Yang kedua, ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini yaitu tulang. Sudah paham anak-anak? Tahu di mana tulangnya kan? Ya. Tulang memberikan struktur dan membentuk pada tubuh serta menjadi tempat melekatnya otot. Di sini kan ada tulang, di sini ada melekat yang namanya otot. Contohnya tulang paha yang mendukung tubuh saat berdiri. Kaki digunakan untuk berjalan dan untuk berlari bagi manusia. Sirip kalau untuk di hewan membantu berenang dan menjaga keseimbangan di air.
Sayap kalau di burung digunakan untuk terbang dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Fungsi alat gerak. Alat gerak berpindah. Fungsinya yang pertama berpindah tempat. Berpindah tempat ini fungsinya untuk apa? Mencari makan, menghindari predator, atau mencari tempat yang lebih aman. Yang kedua, berinteraksi dengan lingkungan, menangkap mangsa, membangun sarang, atau berkomunikasi dengan sesama. Selanjutnya, fungsinya untuk menjaga keseimbangan, mempertahankan posisi tubuh, dan bergerak atau diam. Sudah paham anak-anak kelas 5? Ya, kalau semuanya sudah paham, silahkan kerjakan. Buatlah kerangka manusia dan hewan. Serta buatlah dan jelaskanlah fungsi alat gerak hewan dan manusia dan hewan tersebut. Anak-anak kelas 5 kerjakan dan tidak ada dari predator atau mencari tempat yang lebih aman. Yang kedua, berinteraksi dengan lingkungan, menangkap mangsa, membangun sarang, atau berkomunikasi dengan sesama. Selanjutnya, fungsinya untuk menjaga keseimbangan, mempertahankan posisi tubuh, dan bergerak atau diam. Sudah paham anak-anak kelas 5? Ya, kalau semuanya sudah paham, silahkan kerjakan. Buatlah kerangka manusia dan hewan. Serta buatlah dan jelaskanlah fungsi alat gerak hewan dan manusia dan hewan tersebut. Anak-anak kelas 5 kerjakan dan tidak ada yang ribut. Dan anak kelas 4, bagaimana tugasnya? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silahkan si Anif presentasikan jawabannya. Ya, benar, jawaban Ani benar sekali. Anak-anak yang lain paham dengan jawaban Ani? Ada yang diragukan? Jawabannya sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas jawaban Ani, Budi silakan presentasikan. Ya, betul. Jawaban Budi sangat betul sekali. Jadi, anak-anak ibu yang kelas 4 sudah paham kan mengenai gagasan pokok dan gagasan utama di dalam paragraf? Ya, betul sekali. Gagasan pokok dan gagasan utama di dalam paragraf itu sangat mudah sekali kita jumpai. Gagasan pokoknya ada satu dan selebihnya hanya kalimat penjelas untuk memperjelas gagasan pokoknya. Ya, sudah paham kan? Kalau kelas 5 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 silakan presentasikan. Ya, bagus. Anak-anak kelompok 1 hasil diskusinya bagus ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya, bagus. Kelompok terakhir silakan tampilkan, presentasikan. Ya, bagus anak-anak kelas 5. Sudah semuanya. Kelompok 1 dan seterusnya hasilnya bagus. Jadi ibu anggap kalian semua hebat dan sudah paham tentang materi kita hari ini. Kelas 4 ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan, bagus. Ya, hebat, betul sekali. Ya, kelas 5 ada salah satu yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan Ananda. Bagus sekali. Semuanya sudah paham ya. Kelas 4 dan kelas 5 sudah bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Kalau sudah paham dan sudah jelas materi kita hari ini, Ananda kelas 4 silakan kerjakan tugasnya di halaman 54. Dan Ananda kelas 5 silahkan kerjakan tugasnya di halaman 56. Besok kita kembali lagi ke sekolah dan jangan lupa PR-nya di rumah ya. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.